Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Itnan, Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan lihat dulu kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama tentang kompetensi inti. Silahkan bisa dicermati tayangan berikut. Selanjutnya kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah SWT dengan perilaku sehari-hari. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Silahkan bisa dicermati di layar di atas. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah itu tadi KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang, yuk kita masuk ke materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah SWT yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan ada kitab-kitab yang diterangkan di dalam Al-Quran, ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya akan kita terangkan secara lebih jelas 4 kitab-kitab Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kitab Zabur, bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara Yazburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazmir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Kitab Zabur ini berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Selanjutnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, serta berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Kitab Injil
Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT agar manusia mengisahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum berisi tentang petunjuk dan penerangan. Kitab yang terakhir, yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Allah SWT untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Demikian anak-anakku semuanya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang diterangkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, penerapan perilaku akhlak mulia sebagai cerminan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah SWT sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Berikutnya, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.